kita akan berbicara sekilas tentang perkembangan kesusastraan Indonesia, Pujaga Lama dan Pujaga Baru. Kita juga akan berbicara tentang bahasa yang digunakan. Kita juga akan berbicara tentang dominasi atau ciri-ciri karya sastra di masing-masing masa Pujaga Lama dan Pujaga Baru. Dan kita juga akan berbicara tentang dua kosakata yang sering digunakan di dalam masa Pujaga Lama. Kosakata itu adalah hikayat dan patik. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal ini bercerita tentang perbandingan kosakata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia berdasarkan acuan atau rujukan resmi, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara tentang pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia. Semoga itu bisa bermanfaat kepada netizen Indonesia. Sebelum saya melanjutkan kepada tema utama dari diskusi kita, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan netizen Malaysia yang bertanya, apa itu kanal? Saya akan menjelaskan secara singkat. Kanal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terusan atau saluran. Terusan yaitu sebuah jalur air buatan yang digunakan untuk navigasi atau irigasi. Mungkin teman-teman masih ingat yang namanya terusan Suez dengan terusan Panama. Jadi itu juga sinonimnya dengan kanal. Dan yang kedua itu adalah saluran. Saluran itu adalah jalur atau media yang digunakan untuk mengalirkan seperti air, informasi, dan komunikasi. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan netizen Malaysia. Dalam perkembangan kesusastraan Indonesia, sebelum dan setelah beberapa tahun masa kemerdekaan, Indonesia membagi masa kesusastraan menjadi tiga, yaitu yang dinamakan dengan Pujaga Lama, kemudian Pujaga Baru, kemudian yang disebut Angkatan 45. Dalam video kali ini, saya hanya akan fokus kepada sekilas info tentang Pujaga Lama dan Pujaga Baru. Pujaga Lama itu karya sastranya dihasilkan sebelum abad 20. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan mendapat pengaruh dari bahasa Arab, bahasa Tamil, dan bahasa Sanskerta. Bentuk sastra yang dominan di dalam masa Pujaga Lama yaitu syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Tema dari Pujaga Lama adalah banyak mengandung pesan moral dan nasihat. Pesan moral dan nasihat itu banyak berbentuk sebagai cerita rakyat, hikayat raja-raja, serta mitologi lokal. Ciri berikutnya dari Pujaga Lama adalah gaya bahasa yang kaku dan formal. Dan biasanya itu disampaikan secara lisan sebelum ditulis. Sedangkan Pujaga Baru itu muncul pada tahun 1930-an. Dan teman-teman harus ingat bahwa Pujaga Baru ini muncul setelah Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia modern dengan dipengaruhi budaya dan bahasa Barat. Ini adalah sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap pengaruh kolonial Belanda. Bentuk sastra Pujaga Baru lebih beragam, termasuk puisi, cerita pendek, roman, drama, esai, dan kritik sastra. Sedangkan tema dominan di Pujaga Baru itu adalah isu-isu mengenai nasionalisme, kesadaran berbangsa, modernisasi, serta emansipasi wanita. Gaya bahasa di Pujaga Baru itu lebih bebas, lebih fleksibel, dan lebih eksperimental karena ingin menunjukkan semangat kebangkitan nasional dan semangat perubahan. Pujaga Baru itu adalah sebuah reaksi atas sensor-sensor ketat yang dilakukan oleh Pujaga Lama, di mana di Pujaga Lama isu-isu mengenai nasionalisme itu sangat dilarang untuk dituliskan. Oleh karena itu, Pujaga Baru muncul sebagai protes atas pemberangusan ide-ide atau cerita tentang nasionalisme. Dari dua masa kesusastraan di Indonesia, kita bisa melihat sumbangan atau kontribusi para sastrawan Indonesia dalam memberikan semangat kebangkitan, semangat perubahan, dan serta isu-isu nasionalisme, modernisasi, serta kesetaraan hak, termasuk juga emansipasi
wanita. Sekarang mari kita lihat salah satu produk sastra dari Pujangga Lama yang berjudul Hikayat Raja-Raja Pasai. Salah satu hikayat itu adalah tentang Merah Silu. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai terdapat cerita tentang Merah Silu. Merah Silu ini adalah sebuah cerita di mana Merah Silu ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad datang kepadanya dan mengatakan bahwa beliau akan menjadi raja kerajaan Samudra Pasai dengan nama Malik Al-Saleh. Kemudian di dalam mimpinya itu disebutkan bahwa akan ada kapal dalam 40 hari setelah mimpinya Merah Silu ini. Kapal itu membawa rombongan orang yang akan mengislamkan kerajaan Samudra Pasai. Di dalam cerita Merah Silu ini, setelah 40 hari mimpi tersebut, sebuah kapal memang datang dari Mekah dan membawa ulama, sehingga Merah Silu memutuskan untuk mengganti agamanya menjadi agama Islam dan menamakan dirinya Sultan Malik Al-Saleh, dan beliau adalah raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Cerita Merah Silu ini bukan hanya menggambarkan bagaimana proses Islamisasi di Nusantara, ini juga menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dengan melalui mimpi yang datangnya Nabi Muhammad di dalam mimpi itu adalah sebagai proses legitimasi seorang raja untuk bertahta. Kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi dan Rasul itu sendiri, kita juga mengalami evolusi berpikir. Teman-teman pasti tahu bahwa ketika cerita Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang besar oleh Raja Namrud, kulitnya tidak terbakar sedikit pun. Kemudian kalau kita membaca sejarah tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa dengan memukulkan tongkatnya di Laut Merah, maka Laut Merah itu terbelah. Kemudian Nabi Isa, di mana beliau lahir tanpa seorang bapak dan ketika beliau masih bayi bisa berbicara kepada semua orang. Itu adalah proses evolusi berpikir umat manusia, di mana pada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, bahwa diperlukan mukjizat yang jelas-jelas nyata. Dan itu bisa membuat umat bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Tetapi kalau kita berbicara tentang evolusi berpikir ketika umat Nabi Muhammad mengatakan bahwa mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa diharapkan manusia itu bisa menggunakan akal pikirannya dalam mencerna semua informasi. Karena itu, ayat pertama yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya adalah bacalah. Akhirnya, kita sampai kepada kosakata pertama. Kosakata pertama itu adalah hikayat. Definisi hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Beberapa contoh: Hikayat Hang Tuah, Hikayat Perang Palembang, Hikayat 1001 Malam. Apa kata-kata kunci di dalam definisi hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pertama, rekaan. Yang kedua, cerita pelipur lara atau cerita untuk menambah semangat. Itu. Sekarang mari kita lihat apa definisi hikayat menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Diambil dari kosakata pinjaman bahasa Arab. Arti pertama adalah cerita, buka kurung, khasnya cerita-cerita lama, tutup kurung. Cerita-cerita lama dalam bentuk prosa. Di situ dituliskan Hikayat Merong Maha Wangsa. Oke. Arti kedua yaitu riwayat atau sejarah. Dituliskan sebagai contoh kalimat Hikayat Iskandar Zulkarnain. Dan di situ dituliskan bahwa hikayat hidup itu adalah sejarah hidup.
Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya, bahwa di Kamus Melayu Malaysia itu tidak disebutkan bahwa hikayat itu adalah sebuah rekaan, sebuah cerita untuk penglipur lara, sebuah cerita untuk penambah semangat. Tidak disebutkan. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hanya adalah cerita rekaan, tidak berdasarkan fakta sejarah. Tapi apa yang terjadi di Malaysia? Bahwa hikayat itu dianggap sejarah, dianggap riwayat hidup, yang artinya bahwa hikayat menurut Kamus Melayu Malaysia itu bukan cerita rekaan. Oleh karena itu, ketika rakyat Indonesia membaca hikayat Hang Tuah, maka itu adalah sebuah cerita rekaan, cerita untuk penglipur lara, cerita untuk menambah semangat. Tapi apa yang terjadi di Malaysia? Bahwa hikayat Hang Tuah itu dianggap sebagai sejarah. Nah, kalau dianggap sebagai sejarah, maka itu harusnya mempunyai fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Fakta-fakta empiris yang bisa dilihat dan bisa diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hikayat Hang Tuah di Malaysia itu adalah bukan cerita rekaan. Itu dianggap sejarah yang valid, sejarah tentang Hang Tuah. Walaupun dari segi fakta, itu masih bisa dipertanyakan. Nah, apa yang terjadi begitu rekaan dengan sejarah dicampur? Pusing. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam Pujangga Lama itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Kemudian tema sastranya adalah berisi pesan moral dan nasihat, dan berisi tentang cerita rakyat, tentang hikayat raja-raja, tentang mitologi lokal. Kosakata berikutnya yang ingin saya sebutkan adalah kosakata pati. Apakah ada kosakata pati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada. Apa artinya? Pati mempunyai dua arti. Arti pertama yaitu budak belian, hamba tebusan. Arti kedua adalah hamba, buka kurung, dipakai ketika berkata-kata dengan raja, tutup kurung. Diberikan contoh, pati berdatang sembah ke hadapan Baginda. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa kosakata pati ini adalah kosakata klasik. Kosakata klasik berarti kosakata ini sudah hampir tidak pernah digunakan di Indonesia. Namun, untuk menghargai jasa para sastrawan Indonesia, khususnya Pujangga Lama, karena itu kosakata klasik masih ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa saat ini bangsa Indonesia tidak menggunakan kosakata pati? Saya akan memberikan penjelasan singkatnya. Alasan pertama, mengapa kosakata pati sudah tidak digunakan di Indonesia di dalam percakapan sehari-hari adalah pertama, Indonesia tidak mengenal perbudakan atau hamba tebusan. Indonesia mengenal kesetaraan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Oleh karena itu, kosakata pati itu berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada di Indonesia, di mana kesetaraan antar warga itu dijamin oleh konstitusi. Kedua, Indonesia bukan negara monarki. Jadi, orang Indonesia tidak akan berkata pati kepada orang dengan secara posisi lebih tinggi. Tidak, karena Indonesia menggunakan prinsip kesetaraan. Kalaupun kita ingin berbicara kepada orang yang lebih terhormat dalam bentuk statusnya, maka kita akan berbicara memberikan sebutan bapak atau ibu. Tidak ada memanggil diri ini menjadi pati, menjadi hamba. Karena itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat apa arti kosakata pati menurut Kamus Melayu Malaysia. Definisi pertama, pati adalah hamba, buka kurung, dipakai sewaktu bercakap kepada raja-raja, tutup kurung. Kemudian definisi kedua tertulis sebagai sastra lama, yaitu hamba tebusan, budak belian. Nah, dari dua definisi ini, teman-teman bisa melihat bahwa definisi kosakata pati antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia itu tidak ada bedanya. Kemudian, ada definisi lain dari kosakata pati di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan ini cukup mengejutkan saya.
Kosakata patik dituliskan sebagai kosakata pinjaman Jakarta dan didefinisikan sebagai sirip, buka kurung, sengat, tutup kurung, yang berbisa pada ikan sembilang, buka kurung, keli, dan lain-lain, tutup kurung. Keli itu maksudnya ikan lele. Jadi kalau di Indonesia disebut ikan lele, di Malaysia disebut ikan keli. Keli atau geli? Gitu, nggak tahu. Saya terkejut dong. Tunggu. Kok bisa kosakata patik yang dituliskan sebagai kosakata pinjaman Jakarta itu didefinisikan sebagai sengat yang berbisa? Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada itu kosakata patik yang dimaksud dengan sengat yang berbisa. Akhirnya saya penasaran dong. Ini pasti maksudnya bukan kosakata patik deh. Apa kosakata itu, teman-teman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patil. Patil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah duri sirip dada yang tajam dan berbisa, buka kurung, pada sebagian kelompok ikan bersungut, tutup kurung. Sama kan? Definisi patik yang katanya pinjaman bahasa Jakarta, sirip yang berbisa, dan itu sama dengan patil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana bisa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia menyatakan patik itu kosakata pinjaman Jakarta yang artinya sirip yang berbisa, tapi ternyata kosakata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang betul adalah patil. Asik kan? Teman-teman sudah melihat semua sekilas informasi tentang pujangga lama dan pujangga baru, serta beberapa ciri-ciri dari pujangga lama dan pujangga baru tersebut. Teman-teman juga sudah bisa melihat perbedaan definisi hikayat antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Akibatnya adalah ketika rekaan dan fakta bercampur, maka efek yang paling pasti itu adalah ngarang setinggi langit. Teman-teman juga sudah melihat definisi kosakata patik yang disebutkan sebagai kosakata pinjaman Jakarta dan dituliskan itu sebagai sirip yang berbisa, dan ternyata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada adalah patil. Jadi ngarang lagi kan? Jika teman-teman ingin melihat perbandingan kosakata embek, encer, embok, judes antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia, teman-teman bisa klik di link sebelah kanan saya. Kemudian kepada teman-teman, jika informasi di dalam video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol jempolnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!